Pemulihan ekonomi nasional hingga kini masih diteruskan sebagai program andalan pemerintah. Program itu dirasa penting dalam upaya memulihkan ekonomi dari hantaman pandemi COVID-19. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun ini program PEN akan mengucurkan anggaran sebesar 455,6 triliun. Menurut Airlangga Hartarto, fokus PEN tahun 2022 pada penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial dan mendukung kegiatan usaha. Program PEN juga sekaligus diupayakan untuk mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dari pandemi ke endemi. Sebagai bagian dukungan bagi dunia usaha tersebut, pemerintah juga menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR yang ditargetkan sebesar 373 triliun pada tahun ini. Jadi potensinya bagi pengusaha untuk mendapatkan KUR masih besar dan ini juga bisa digunakan untuk sektor pertanian yang diberikan pagu 90 triliun. Bahkan untuk tahun depan pemerintah menargetkan anggaran KUR bisa dinaikkan menjadi 460 triliun. Dalam jangka panjang, pemerintah akan terus memastikan berjalannya reformasi struktural untuk mendorong daya saing dan iklim berusaha di Indonesia. Salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan penerapan sistem layanan perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi atau OSS RBA. Terkait ketahanan pangan, neraca beras Indonesia juga masih mencatatkan surplus sehingga belum perlu membuka keran impor. Pada periode Januari-September 2022, produksi beras diperkirakan mencapai 26,45 juta ton. Sementara konsumsi beras nasional hanya mencapai 22,72 ton, sehingga terdapat surplus beras sebesar 3,73 ton. Baru-baru ini, pemerintah mendapat apresiasi dari International Rice Research Institute untuk swasembada beras. Untuk ketahanan pangan, Presiden mendorong diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, dan pengembangan bibit-bibit genetically modified organism atau GMO. Airlangga meyakini dengan ketahanan pangan yang bagus, maka kita akan bisa konsentrasi di sektor energi pada masa depan. Ia pun berharap anggaran PEN 2022 bisa secara efektif mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia seperti sedia kala sebelum masa pandemi.